Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Audit Sistem Informasi Penggajian Karyawan menggunakan COVID-41 pada PT ISS Indonesia. Kami beranggotakan saya sendiri, Vinanita Andini, Arif Sutrisno, dan Muhammad Rizky Akbar. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, latar belakang. Dunia bisnis pada masa sekarang sangat mengendalikan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjalankan proses bisnisnya. Pengolahan informasi dalam bentuk Android adalah salah satu bentuk implementasi teknologi informasi dalam hal pelayanan informasi pada karyawan. Melihat pentingnya teknologi informasi dan komunikasi pada proses bisnis PT ISS Indonesia, salah satu metode pengolahan teknologi informasi yang digunakan secara luas adalah tata kelola teknologi informasi yang terdapat pada COVID, Control Objective for Information and Related Technology. COVID dapat dikatakan sebagai kerangka kerja teknologi informasi yang dipublikasikan oleh ISACA, Information System Audit and Control Association. COVID merupakan panduan yang paling lengkap dari praktik-praktik terbaik untuk manajemen teknologi informasi. Mencakup 4 domain, yaitu perancangan dan organisasi, plan and organize, akuisisi dan implementasi, acquire and implement, layanan dan dukungan TI, delivery and support, and monitor and evaluasi, yang terinci menjadi 34 high control objective. COVID dirancang agar dapat menjadi alat bantu yang dapat memecahkan permasalahan dalam memahami dan mengelola resiko serta keuntungan yang berhubungan dengan sumber daya informasi. Selanjutnya ada maksudnya ini agar kami dapat memahami proses penggajian karyawan yang ada pada PT ISS Indonesia. Selanjutnya ada menerapkan dan mempraktikkan ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan maupun dalam dunia kerja. Tujuannya dalam penulisan proposal adalah untuk memenuhi nilai mata kuliah Audit Sistem Informasi pada semester 8 program studi Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Nusa Mandiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky Akbar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Untuk metode penelitian ini kita ada 3 metode, yaitu 1 metode wawancara. Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka maupun tanya jawab langsung antara pengumpul data dan peneliti terhadap narasumber. Pada tahap ini penulis mewawancari beberapa pihak yang terkait dalam pengumpulan. Nah, yang kedua ada studi perpustakaan, yaitu pencarian bahan-bahan atau buku-buku bacaan teori, karya ilmiah, dan sumber-sumber lain terkait dengan masalah yang dibahas. Yang ketiga adalah analisa data dan informasi. Teknik yang digunakan dalam menganalisa data dan informasi menggunakan framework COBIT, di mana data yang telah dikumpulkan akan digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan dan memberikan hasil analisis sesuai dengan kebutuhan. Nah, habis itu kita masuk ke ruang lingkup. Dalam penulisan laporan ini, penulis membahas tentang audit sistem informasi penggajian karyawan menggunakan COVID 4.1 pada PT ISS Indonesia. Agar laporan ini mencapai sasaran, maka ruang lingkup pembahasan tentang audit penggajian menggunakan COVID 41. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian, yaitu pertama dari kuesioner. Kuesioner di sini ada performance dan ekspektasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai performance. Apa itu performance? Performance adalah sebagai tingkat pencapaian hasil atau the degree of accomplishment, sering juga disebut tingkat pencapaian tujuan organisasi
penilaian terhadap performance atau disebut juga kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting. Jadi di sini tuh performance adalah bagaimana pencapaian suatu perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, selanjutnya ekspektasi. Ekspektasi itu suatu harapan atau keyakinan yang diharapkan akan menjadi kenyataan di masa depan dengan keinginan di mana untuk mencapai harus dengan tindakan yang nyata. Jadi pengertian ekspektasi ini tuh bagaimana kita meyakinkan agar menjadi suatu kenyataan di masa depan. Oke, di sini saya menjelaskan tentang question management. Pertama itu mengelola sumber daya. Nah, di sini perekrutan dan pemilihan anggota. Pertama, bagaimana kebijakan dan prosedur keanggotaan organisasi di performance ini itu sangat benar dan di ekspektasinya itu benar. Yang kedua, bagaimana keterampilan pegawai sudah mencapai tujuan organisasi yang di performance itu sangat benar dan di ekspektasinya benar. Yang kedua, kemampuan anggota. Yang pertama ini bagaimana tugas tentang pengembangan kemampuan belajar yang dimiliki pegawai di performanya itu benar, yang ekspektasinya juga benar. Terus kedua, bagaimana tugas tentang pengembangan kehidupan pribadi yang dimiliki pegawai. Nah, di sini menjelaskan bagaimana pengembangan kehidupan pribadi yang dimiliki pegawai. Di sini performanya itu benar dan ekspektasinya juga benar. Nah, yang ketiga ini susunan tugas kepegawaian. Pertama, bagaimana penyusunan program penggajian. Performanya itu sangat benar karena penyusunan program penggajian ini tuh kita di situ ada dari berapa hari kita masuk dalam 1 bulan dikalikan gaji selama 1 harinya gitu. Nah, di sininya performanya itu benar, di ekspektasinya juga sangat benar sesuai. Selanjutnya bagaimana pembinaan, pemantauan dan penilaian. Nah, dari sini tuh performanya tuh benar ya, karena apa, ekspektasinya juga benar karena di sini tuh seorang pengawas juga membina suatu operator atau karyawan yang menggunakan aplikasi penggajian. Selanjutnya di pelatihan anggota, bagaimana kegiatan pembinaan dan profesional pegawai. Di sini benar yang disebutkan tadi sudah dibimbing juga oleh atasan karyawan. Terus di ekspektasinya juga benar. Yang kedua, bagaimana pelatihan yang diberikan kepada pegawai dalam pelaksanaan penggunaan dan penggajian. Di sini benar, dan ekspektasinya juga benar. Oke, lanjut aja langsung ke metodologi penelitian kuesioner user. Nah, di sini mengelola sumber daya. Pertama, perekrutan dan pemilihan anggota. Nah, di sini bagaimana kebijakan dan prosedur penggajian di perusahaan Anda. Nah, di sini tuh performanya sangat benar ya. Terus ekspektasinya juga benar. Nah, di sini tuh kebijakannya apabila gaji tidak sesuai dengan jam masuk kerja, maka bisa dilaporkan ke atasan karyawan tersebut. Terus bagaimana keterampilan atasan dalam memberikan pelatihan penggunaan aplikasi penggajian. Nah, di sini performanya sangat benar, ekspektasinya juga sangat benar. Karena ketika suatu bawahan atau karyawan mereka bingung, maka suatu atasan itu memberikan penjelasan bagaimana penggunaan aplikasi penggajian tersebut. Yang ketiga yaitu kemampuan anggota ya. Kemampuan anggota, bagaimana pengajaran pengembangan kemampuan penggunaan aplikasi penggajian yang disampaikan oleh atasan. Jadi performanya itu sangat benar, ekspektasinya juga sangat benar sesuai dengan apa yang diinginkan suatu perusahaan. Yang kedua, bagaimana tingkat kepuasan dengan adanya sistem aplikasi penggajian. Performanya sangat benar, ekspektasinya sangat benar karena sini akurat ya, lebih akurat karena sesuai dengan jam masuk dan jam pulang. Apabila itu tidak absen jam masuk, langsung absen dulu, maka masuk ke validasi, maka itu bisa dikoreksi oleh suatu atasan supaya tidak ganjil setiap pada saat penggajian tersebut. Oke, selanjutnya kesimpulan dari aplikasi penggajian pada PT Indonesia itu tepat waktu di sini. Selanjutnya, aplikasi dan penggajian karyawan mudah diimplementasikan sehingga mempermudah karyawan dalam melihat detail mengenai rincian slip gaji ya. Di situ juga ada slip gaji, berapa dia hari masuk dalam 1 bulan,
Selanjutnya ada BPJS juga di situ, berapa rinciannya. Terus dari BPJS Kesehatan, ketenaga kerjaan, ya. Selanjutnya saran sebaiknya lebih ditingkatkan lagi update terbaru pada aplikasi pengajian agar lebih cepat saat penggunaan aplikasi dan menu fitur lainnya. Nah, sarannya mungkin seperti itu aja. Yang dari saya, apabila dalam kelompok kami punya banyak kesalahan atau kekurangan, mohon maaf sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.